semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Semoga anak-anak semua tetap dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik, hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan, agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita sudah berdoa bersama-sama anak-anak. Selanjutnya kita akan melihat materi apa saja yang akan kita pelajari di pembelajaran 1 kali ini. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai ciri-ciri kebutuhan, pertumbuhan, dan perkembangan tumbuhan. Lalu yang kedua kita akan belajar mengenai rancangan prakarya menggunakan teknik potong, lipat, dan sambung. Lalu yang ketiga kita akan belajar pembagian bilangan. Nah, anak-anak kita langsung saja ke materi yang pertama. Ya, di sini Bu Tini ada gambar tumbuhan. Ya, ini adalah contoh gambar pertumbuhan-tumbuhan. Nah, selain itu kita nanti juga akan melihat bagaimana ya kira-kira ciri-ciri pertumbuhan dan juga perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama kita akan lihat dulu dari ciri-cirinya. Ya, tumbuhan itu mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu memiliki akar, batang, bunga, daun, buah, dan juga biji. Ini kalau anak-anak lihat di gambar ini ya, yang di bawah adalah akar, lalu yang adalah batang, daun, biji, buah, dan juga ini adalah bunganya. Nah, ini adalah ciri-ciri yang pertama. Lalu ciri-ciri yang kedua, bernafas menggunakan stomata dan lentisel. Apa itu stomata? Stomata itu adalah mulut daun. Ini ya, ini adalah daun. Lalu kalau ini diperbesar, bentuk stomata itu seperti ini. Bentuknya seperti mulut, makanya disebut mulut daun. Lalu lentisel adalah pori-pori kulit batang. Nah, ini adalah pori-pori di kayu, pohon berkayu ya, batang kayu. Udah lentisel. Lalu ciri-ciri yang ketiga, mampu membuat makanannya sendiri atau biasa disebut dengan istilah fotosintesis yang membutuhkan cahaya matahari, karbon dioksida, air, dan juga oksigen. Nah, selanjutnya kita akan lihat jenis-jenis tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya. Itu dibagi menjadi 3 anak. Yang pertama yaitu hidup di air, lalu yang kedua hidup di darat, dan yang ketiga hidup menempel pada tumbuhan lain. Nah, kita lihat contoh tumbuhan yang di air dulu. Yang pertama ini adalah tumbuhan teratai. Lalu yang kedua ini ada tumbuhan genjer. Lalu untuk tumbuhan yang di darat ini contohnya adalah tumbuhan kaktus. Lalu ini adalah pohon mangga.
Selanjutnya, tumbuhan yang hidup menempel di tumbuhan lain, ya misalnya ini adalah tumbuhan paku. Ini hidupnya di pohon lain ya, menempel. Lalu ini ada juga bunga anggrek ya, ini juga menempel. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi dua jenis anak-anak. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara alami. Lanjutkan ya, perkembangbiakan secara alami yaitu perkembangbiakan tanpa bantuan manusia. Sedangkan perkembangbiakan buatan itu dengan bantuan manusia, jadi harus dibantu. Lalu untuk yang perkembangbiakan secara alami itu misalnya perkembangbiakan tunas, biji, umbi, dan juga spora. Sedangkan tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan buatan itu misalnya dengan cara disetek dan juga dicangkok. Nah, selanjutnya kita akan membahas perbedaan pertumbuhan-tumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pertumbuhan pada tumbuhan ini ditandai dengan bertambahnya ukuran tumbuhan. Misalnya penambahan akar, tinggi, lalu banyak daun, dan juga luas daunnya. Lalu, yang perkembangan pada tumbuhan itu ditandai dengan bertambahnya kemampuan tumbuhan. Misalnya, menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, dan juga kemampuan untuk memulai proses fotosintesis. Jadi perbedaannya kalau yang pertumbuhan-tumbuhan itu lebih ke bertambahnya ukuran tumbuhan. Sedangkan kalau yang perkembangan itu bertambahnya kemampuan tumbuhan. Itu ya anak-anak bedanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas rancangan prakarya dengan teknik potong, lipat, dan juga sambung. Nah, di sini ini ada contoh prakarya tiruan buah. Ya, di sini ada macam-macam tiruan buah, ada buah nanas, ceri, apel, dan juga stroberi, dan lain-lain. Nah, kita lihat dulu. Jadi prakarya tadi yang sudah kita tunjukkan itu dibuat menggunakan 3 teknik anak-anak. Yang pertama yaitu teknik potong, lalu yang kedua teknik lipat, dan yang ketiga teknik sambung. Kita lihat satu-satu pengertian dan juga alat yang digunakan. Yang pertama dari teknik potong. Teknik potong ini merupakan teknik yang dilakukan dengan cara memotong bahan ya, seperti namanya, potong. Lalu alat yang digunakan itu bisa menggunakan gunting, cutter, atau pisau. Lalu yang kedua teknik lipat. Teknik lipat ini merupakan teknik membentuk kertas dengan keterampilan tangan. Lalu teknik sambung merupakan teknik yang dilakukan dengan merekatkan bahan. Ya, jadi supaya dua bahan itu merekat jadi satu. Untuk alat yang digunakan itu bisa menggunakan lem kertas, lalu isolasi, atau juga menggunakan tali. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan belajar pembagian ya. Anak-anak pasti dulu di kelas 2 sudah belajar pembagian ya. Nah, di kelas 3 ini kita juga akan belajar pembagian. Nah, pembagian ini ada 2 cara anak-anak. Yang pertama yaitu dengan cara bersusun panjang, dan yang kedua itu dengan cara bersusun pendek. Kita mulai dari yang cara bersusun panjang dulu ya. Kita lihat di sini 2 adalah satuan, lalu 6 adalah puluhan, dan 4 ini adalah ratusan. Nah, kalau kita menggunakan cara bersusun panjang, kita mulai dari yang 4 dulu, 4 ratusan.
karena ini nilai tempatnya adalah ratusan, jadi 400 kita bagi 3. Jadi 3 dikali berapa, nanti hasilnya mendekati 400. Kita kalikan dengan 100. 100, ini kita kali 3. Lalu kita tulis di bawahnya sini. 100 kali 3 sama dengan 300. Lalu kita kurangkan. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Nah, 1 ini dibagi 3, itu kan tidak bisa, anak-anak. Jadi kita turunkan yang belakang ini. 62. Nah, sekarang kita bagi 162 dibagi 3. Jadi 3 dikali berapa, nanti hasilnya mendekati 162, yaitu dibagi 50 ya. Lalu 50 kita kalikan 3, kita tulis di bawahnya sini. 150 ya, lalu kita kurangkan 6, ini kita kurangi 5 sama dengan 1. Lalu 2-nya ini kita turunkan, karena 1-nya ini kan tidak bisa dibagi 3. Lalu 2-nya kita tulis, nah 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 sama dengan, ya sama dengan 4. Lalu 4 kita kalikan 3 sama dengan 12. 12 dikurangi 12 hasilnya sama dengan 0. Jadi ini sudah ketemu ya anak-anak hasilnya, tinggal kita jumlahkan saja. 154. Nah, ini kalau cara yang bersusun panjang anak-anak. Lalu yang kedua kita akan menggunakan cara bersusun pendek. Ya, kita mulai dari 4-nya dulu. 4 kita bagi 3. Jadi 3 dikali berapa, nanti hasilnya mendekati 4. Ya, dikali 1. 3 kali 1 sama dengan 3, kita tulis di sini. Lalu kita kurangkan. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Nah, karena 1 tidak bisa dibagi 3, kita turunkan 6-nya. 6, ini kita bagi 16, maksud ini 16 kita bagi 3. 3 dikali berapa, hasilnya mendekati 16. Ya, dikali 5. 5 kita kali 3. Hasilnya sama dengan 15. Kita tulis di bawahnya, lalu kita kurangkan. 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Nah, 1 tidak bisa langsung dibagi, kita turunkan 2-nya ya. Jadi 12 dibagi 3. Kita tulis di atas 4. Lalu 4 kali 3 sama dengan 12. Kita kurangkan hasilnya 0. Jadi hasilnya 154. Sama ya. Hanya caranya yang berbeda. Nah, itu dia anak-anak materi kita untuk hari ini. Selanjutnya untuk tugas hari ini, anak-anak silahkan mengerjakan LKS penilaian harian halaman 98 sampai 99 yang A dan B saja. Jawabannya langsung ditulis di LKS. Anak-anak, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Marilah kita berdoa penutup terlebih dahulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi semua. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dan pantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, tetap jaga kesehatan di rumah, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.